Oke, untuk suka fisika kali ini kita masih membahas tentang gelombang berjalan, di mana yang kita mau bahas di sini mulai dari mencari amplitudo, frekuensi, cepat lambat, ya, sampai dengan fase dan sudut fase. Soalnya adalah diberikan sebuah persamaan gelombang. Jadi persamaan gelombangnya Y sama dengan 0,02 sin 10 pi T min 2 pi X dengan waktunya atau T-nya dalam second, sedangkan Y dan X-nya dalam meter. Oke, ini yang ditentukannya ya. Yang pertama, yang ditentukan itu adalah amplitudo gelombang. Kita buat amplitudo itu simbolnya A. Amplitudonya berapa, frekuensi sudut gelombang itu omeganya berapa, tetapan gelombang atau biasa disebut dengan bilangan gelombang juga sama, itu disebut dengan K. Nanti K-nya berapa, cepat lambat itu simbolnya V, frekuensi gelombang itu F, periode itu adalah T besar, panjang gelombang itu adalah lambda, arah rambatannya nanti ke kiri atau ke kanan, nanti simpangan itu nanti Y-nya berapa, ya. Ini adalah persamaan kecepatan gelombang dan masih ada lagi nanti yang ditanyakan. Nah, ini kita akan bahas satu-satu. Pertama, kita tulis dulu aja persamaannya yang ini ya. Kita pindah di sini deh. Y sama dengan 0,02 sin 10 pi T min 2 pi X. Oke. Maka ini adalah soalnya, di bawahnya kita mau tulis persamaan umum gelombang. Jadi persamaan umumnya. Jadi Y sama dengan A plus minus A gitu ya, karena ini tidak ada minusnya berarti ini positif, sin temannya T itu omega T, temannya X itu KX. Ini selalu seperti ini, pokoknya yang ada X nya berarti K, yang depannya T itu adalah omega. Nah, dari sini kita bisa nentuin nih amplitudo gelombang. Oke, amplitudo gelombang bisa diambil aja langsung yang ini. Nah, ini adalah depannya A sin, berarti A itu amplitudo. Amplitudonya 0,02, kita tulis 0,02. Karena Y dan X-nya dalam meter, maka amplitudonya 0,02 meter. Seperti itu. Sekarang kita mau bahas yang frekuensi sudut gelombang. Frekuensi sudut gelombang ini sudah ada yang ini, temennya T atau depannya T. Nah iya, ini adalah omega. Omeganya adalah 10 T ya, omega sama dengan 10 pi gitu. Jadi diambilnya yang ini ya. Oke, sekarang ini adalah 10 pi radian per second satuannya. Lalu tetapan gelombang K. K itu adalah yang ini nih. Nah, kita lingkarin aja, ini adalah depannya X yaitu K, 2pi. Jadi minnya nggak usah dibawa, minnya itu menandakan arah rambatan. Jadi K-nya adalah 2pi. Tidak ada satuan. Cepat lambat gelombang, kalau cepat lambat gelombang bisa dicari dengan omega aja, tinggal dibagi dengan K. Omeganya tadi yang ini ya, 10 V. K-nya kan yang ini 2pi. Boleh langsung dibagi. Jadi pi-nya coret, 10 bagi 2, 5 meter per second. Boleh seperti itu. Frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang bisa didapat dari omega. Kenapa? Karena omeganya bisa kita jabarkan, rumusnya jadi 2πf. Kalau omeganya itu 10 V tadi ya, yang ini nih, maka 2πf dapat nih. Maka frekuensi sama dengan ya 10 pi dibagi 2 pi, ini coret sama ini, 10 bagi 2 itu 5 Hz, 5 Hz satuannya. Maka frekuensi gelombang yang didapat adalah 5 Hz. Periode gelombang itu kebalikan dari frekuensi. Periode adalah 1 per frekuensi, sama dengan 1 frekuensinya itu 5, jadi 1 dibagi 5 aja. Jadi 0,2 second satuannya ya. Panjang gelombang bisa didapat dari mana? Bisa dapat dari K ini nih ya. Berarti K sama dengan yang ini 2pi. Nanti K rumusnya kita jabarin jadi apa? Rumusnya jadi 2pi
Kak, kalau dijabarin rumusnya 2pi dibagi lambda sama dengan 2pi. Maka lambdanya boleh nih dapat 2pi di sini, ini pindah ke sini, jadi dibagi 2pi. Jadi 1 meter ya. Kenapa? Karena satuannya dalam X dan Y dalam meter, maka panjang gelombangnya adalah 1 meter. Lalu arah rambatan gelombangnya kemana? Arah rambatan gelombang itu yang ini nih. Nah, ini nih, yang di sini ya. Ini artinya arah rambatannya karena minus berarti adalah ke kanan. Nanti kalau dia positif berarti arah rambatannya ke kiri. Berarti di sini kanan ya. Untuk plus minus yang di depan itu kalau kalau dia positif berarti arah rambatan pertamanya ke atas. Kalau dia minus berarti arah rambatannya ke kiri. Oke, sekarang kita mundurin sedikit. Kita mau cari simpangan gelombang saat waktunya 1 second dan jaraknya 1 meter. Maka sebelumnya kita harus tulis dulu nih tadi Y-nya ya. Ini kita ke atasin lagi. Kita geser dulu ke atas. Oke, yang ini ya. Kita buat di sini ya, biar nanti jelas. Di sini kita buat di sini ya. Persamaannya tadi adalah 0,02 sin dalam kurung 10 pi t min 2 pi x. Begini. Oke, sekarang baru kita turunin ke bawah karena masih ada pertanyaan yang selanjutnya ya. Oke, sekarang kita mau lanjut nih. Berarti simpangan itu adalah Y ya. Saat waktunya 1 second, jadi nanti yang di sini diganti 1 second ya, berarti ini nanti diganti 1 second, ini jadi 1 meter ya. Kita rubah ya, berarti di sini Y sama dengan ini kita taruh di atas aja ya, 0,02 sin 10, ini kita hapus dulu yang bawah. Oke, 10 pi T-nya kita ganti 1 min 2 pi, X-nya juga 1 meter, jadi kita ganti 1. Nah, maka persamaannya akan jadi seperti ini. Y sama dengan 0,02 sin ya, seperti itu. 10 pi dikali 1 ya, tetap 10 pi dikurang 2 pi, karena 2 pi dikali 1 ya tetap ya. Setelah itu ini Y sama dengan 0,02 sin 10 pi dikurang 2 pi, ini adalah 8 pi. Nah, sekarang ini adalah sin 8 pi itu nanti kita jabarkannya seperti ini, 0,02 sin 2 pi 4 kali putaran. Nah, sin 2 pi itu adalah 0, jadi 0,02 dikali 0 dikali 4 putaran pun tetap 0, jadi hasilnya simpangannya adalah 0. Seperti itu untuk I. Oke, sekarang kita geser ke persamaan kecepatan gelombang ya. Persamaan kecepatan gelombang itu kita simbolkan dengan V. Rumusnya adalah ini tinggal, jadi kalau misalnya nggak mau pakai rumus, rumusnya kita peroleh dari seperti ini, 10 V-nya kita kali ke depan sini. Jadi 10 V gitu dikali 0,02 sin kita turunin karena kecepatan itu turunan dari simpangan, jadi sin turunannya adalah cos. Ini kita tulis lagi ya, 10 pi t min 2 pi x. Nah, seperti ini. Wah, nyampur-nyampur ya. Begitu ya. Ini kita buat jarak, nah kesini aja. Oke ya, jadi ini adalah persamaan persamaan kecepatannya ya, persamaan kecepatannya tinggal kita kali aja nanti ya, kita kali atau begini aja juga udah boleh ya. Ini adalah masih persamaan kecepatan gelombangnya. Kalau mau dikali nggak apa-apa, jadi nanti kalau dikalikan jadi 0,2 pi cos 10 pi t min 2 pi x juga nggak apa-apa. Lalu kecepatan gelombang, kecepatan maksimum gelombang. Kecepatan maksimum gelombang Vmax
Ini didapat dari yang depan aja. Jadi perkalian yang depan aja sampai sini. Kenapa? Karena cos yang maksimum pasti ini akan bernilai cos maksimum itu kan bernilai 1. Jadi 10 pi dikali 0,002. Jadi 0,2 V. Ini adalah, nah bisa cuma depannya aja. Kenapa? Karena nilai cos maksimum itu kan 1. Jadi 10 pi kali 0,02. Jadi 0,2 pi. Ya, ini adalah kecepatan maksimum. Lalu persamaan percepatan gelombangnya gimana? Ini sepertinya agak ini ya, ruangannya kurang. Ini aku turunin ke bawah dulu sebentar ya. Oke, ini kita udah turunin ke bawah. Jadi yang L ya, persamaan percepatan gelombang. Ini adalah A-nya. A-nya tinggal diturunin lagi dari kecepatan. Jadi A-nya itu bisa kita dapat dari kecepatannya nih. Jadi ini kita taruh ini kita kali ke depan lagi. Seperti ini. Ya. Tadi 10 pi gitu dikali 10 pi itu kan tadi kecepatan. Kalau percepatannya 10 pi nya keluarin lagi, dikali lagi 0,02. turunan cos itu min sin, cuma minnya ditaruh di depan aja. Sin 10 pi t ini ditulis lagi 2 pi x. Nah ini adalah persamaan percepatan atau A-nya. Kalau kita mau selesaikan, jadi A-nya min 10 kali 10 100 dikali 0,02, coret nolnya jadi sisa 2, min 2 pi kuadrat, boleh sin begitu juga boleh ya. 10 pi t min 2 pi x. Ini adalah persamaan umum percepatannya. Jadi merupakan turunan kedua dari simpangan. Jadi simpangan diturunin jadinya kecepatan, kecepatan diturunin jadinya percepatan. Jadi itu adalah persamaan umum dari percepatan. Ya. Lalu ini udah dapat persamaan umumnya. Bagaimana dengan kalau kita mau mencari di sini persamaan percepatan M. Nah, sekarang kita mau bahas yang M. Yang M itu adalah nilai mutlak percepatan maksimum, jadi Amax ya. Percepatan maksimumnya itu absolut dari yang depan ini nih. Karena sin itu akan bernilai maksimum itu akan bernilai 1. Jadi cuma sampai sini aja. Kenapa? Karena sin maksimum kan pasti 1. Jadi sama dengan min 2 pi kuadrat. Seperti ini ya. Jadi ya sama dengan absolut ya 2 pi kuadrat gitu ya. Ini kalau mau pakai satuan radian per second. Kok radian per second? Ini bukan radian karena bukan kecepatan melingkar. Ini kita buat meter per second kuadrat seperti ini. Itu adalah nilai mutlak percepatannya M. Sekarang kita mau ke N. Sudut fase saat waktunya 0,1. Nah, sudut fase diperoleh dari persamaan yang awal. Ya, kita masukin ya. Berarti di sini Y tadi kan ya 0,02 sin 10 pi t. 10 pi t nya diganti jadi 0,1. 0,1 ini kita buat gini lah ya. 0,1 ya, min 2 pi x nya ganti sepertiga, maka sama dengan 0,02 sin ini sama ini coret jadi V, ini 2/3 V dikurang 2/3 V nya. Nah ini V dikurang 2/3 pi, maka V itu kan berarti kalau samain penyebut ini adalah 3/3. 3/3 V dikurang 2/3 pi jadi 0,02 sin. Ya, sinnya itu adalah tinggal dihitung di sini. Ya, sinnya 3/3
pi dikurang 2/3, maka sisa pi per 3. Maka di sini 0,02 pi itu 180. 180 kita bagi 3 jadi 60, sin 60 derajat. Boleh begitu, nggak apa-apa, atau sepertiga pi juga boleh. Karena di sini ditanyakannya sudut fase, maka sudut fase itu adalah yang ini. Pi per 3 boleh. Pi per 3 itu kan artinya 60 derajat juga boleh. Maka sudut fase simbolnya ini, 60 derajat. Gitu. Ya. Sekarang fase yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir adalah O. KLMNO. Fase sama dengan saat sudut fasenya udah, sekarang fase ya. Maka untuk yang sudut fase kan waktunya sama nih, waktunya sama-sama 0,1 second, jaraknya 1,3 meter. Maka kita masukkannya kan masih ke sini nih, 0,2 sin 10 pi kali 0,1 dikurang 2 pi kali 1/3 gitu ya dalam meter. Maka ini kan tadi dapat sudut fasenya 60 derajat. Maka fasenya saat waktu yang sama dan jarak yang sama, tinggal kita bagi aja. Yang 60 ini adalah sudut fasenya. Tinggal kita bagi sudut fase ya, atau tetra dibagi dengan 2 pi aja. Jadi sudut fasenya 60, 2 pi itu adalah 360 karena pi itu kan 180. Jadi 2 kali 180 kan 360 derajat. Ini kalau kita sederhanakan jadi dapatnya 1/6 untuk fasenya. Begitu. Ya. Oke, semoga bisa mengerti. Ini soalnya lengkap ya, dimulai dari amplitudo sampai ke fase gelombang ya. Oke.